Kembali lagi dengan saya Derlan Iksan Fauzan, mahasiswa Universitas Juanda, yang di video tersebut yang sebelumnya itu kita bakal membahas sebuah usaha bisnis ya. Usaha kecil-kecilan, peluang bisnis yang bakal saya jelaskan. Saya rincikan yang ingin berbagi sedikit ilmu untuk bagaimana kita berbisnis dari nol dengan bisnis kecil-kecilan. Contohnya bisnis saya yang saya tekuni, kembangkan sendiri seperti itu. Oke, kita mulai. Jangan lupa simak sampai habis. Bila mana kalian suka dengan video ini, kalian komen di bawah untuk bagaimana sih menanyakan hal-hal lain sebagainya. Oke, jangan lupa tonton sampai selesai bagaimana untuk kalian bisa mendapatkan informasi yang benar, tepat, dan bisa kalian simpulkan untuk kembangkan kembali usaha tersebut. Nah, nama usaha adalah yang sangat penting seperti itu. Nama usaha yang diperlukan supaya produk kita mudah diingat dan dikenal semua orang, khususnya target konsumen kita. Nah, itu nama usaha itu memang sangat penting untuk kita dikenal konsumen kita khususnya. Nah, untuk usaha ini saya memberikan nama yang cukup simpel dan mudah dikenal dan di banyak konsumen yang akan mengenal produk kita sendiri seperti itu. Contohnya cemilan Fruit Oreo seperti itu. Nah, dan ini merupakan produksi olahan rumahan seperti itu. Ini produksi yang dikembangkan sendiri di rumah dengan modal yang bakalan saya jelaskan, yang akan benar-benar dirincikan dengan beberapa catatan yang sudah saya siapkan. Nah, tempat usaha yang pertama, untuk menjalankan usaha ini kami lebih memilih di rumah. Nah, seperti itu. Jadi segala aktivitas produksi dilakukan di rumah karena dengan dua alasan. Yang pertama, karena keterbatasan modal untuk menyewa tempat usaha atau produksi. Di sini keterbatasan modal itu bukan keterbatasan kita memproduksi, melainkan keterbatasan kita lahan. Seperti kan kita menyewa ruko, ya kan, menyewa tempat untuk kita berjualan, itu sangat-sangat membutuhkan modal yang tidak sedikit dan cukup besar seperti itu. Karena ini masih modal awal, kita masih usaha bisnis merintis seperti itu. Kenapa dikatakan itu sebuah kendala, keterbatasan? Karena produksi untuk kita membuat produksi kita sendiri, apalagi bisnis yang kita kembangkan sendiri dari nol, itu cukup membuat kendala seperti itu, keterbatasan modal. Nah, yang kedua, alasan kedua, karena sudah tersedianya peralatan produksi lengkap di rumah. Nah, ini alasan yang kedua yang saya pakai. Sebagaimana di rumah itu perlengkapan cukup memadai untuk kita membuat, mengolah olahan kita sendiri, produksi kita sendiri, untuk kita kembangkan, untuk kita buat sedemikian rupa untuk mengembangkan sendiri seperti itu. Nah, ketuk dua kali untuk kita sadar diri gitu, ketuk dua kali pikiran kita, hati kita gitu, untuk bagaimana sih kita harus punya mindset ke depannya seperti itu. Bagaimana kita harus mengembangkan sebuah usaha merintis dari nol. Itu tidak mudah, itu memang benar-benar sebuah ujian, sebuah tantangan tersendiri seperti itu. Khususnya saya pribadi menambahkan apa yang harus kita masukkan ke dalam mindset kita seperti itu. Nah, terlebih dari semua itu, jadi usaha ini adalah usaha milik sendiri. Ini usaha saya pribadi seperti itu. Bidang usaha yang saya tekuni ini merupakan usaha di bidang kuliner ataupun makanan, cemilan seperti itu. Nah, sasaran usaha dari makanan olahan Oreo ini adalah para mahasiswa, khususnya teman-teman saya pribadi, teman-teman lingkungan rumah saya, adik-adik saya, saudara-saudara, teman-teman, tetangga, dan wilayah yang bisa saya jangkau seperti itu. Nah, seperti pun contoh toko-toko yang menyediakan jajanan olahan seperti warung seperti itu dan hal-hal lain sebagainya. Nah, untuk modal awal, di sini modal awal kita hanya memerlukan 8 poin. 8 poin yang memang akan saya rincikan seperti itu. Di sini sudah tertera modal awal yang pertama adalah kita harus memerlukan Oreo. Nah, Oreo 3 bungkus dengan harga saya akan sebutkan semuanya 11.800. Nah,
Dengan Oreo ini kita bisa mendapatkannya dengan mudah di warung kah, ataupun di Indomaret, di Alfamart, di hal sebagainya yang dapat kita cari seperti itu. Nah, yang kedua adalah telur, 2 butir dengan harga 4.000 seperti itu. Yang ketiga susu kental manis ataupun UHT. Ya 200 ml lah dengan 5.000 harganya seperti itu. Margarin 200 gram dengan harga di sini 4.500. Yang selanjutnya kelima, tepung premix instan ataupun pondan 1 kg ataupun 1,5 kg seperti itu, 1/4 kg. Bagaimana kalian ingin memproduksinya, dengan harga 7.000 seperti itu. Plastik mika. Nah, banyak plastik mika yang harus kita butuhkan itu 100 buah dengan harga 6.000. Yang selanjutnya ketujuh, minyak goreng 1 liter dengan harga 13.000. Nah, yang terakhir yang kedelapan adalah gas LPG, itu yang terpenting. Dengan 1 tabung harga 20.000, sekisaran di sini seperti itu. Dengan total jumlah keseluruhan dari 1 sampai 8 poin tersebut yang harus kita butuhkan adalah 71.300. Nah, itu untuk modal awal. Nah, di sini rencana penghasilan dalam setiap produksi menghasilkan 15 bungkus. Nah, dengan dari 1 sampai 8 poin tersebut. Nah, 15 bungkus Fruit Oreo, dan untuk setiap bungkus harganya adalah 6.000. Jadi dalam sekali produksi menghasilkan biaya 6.000 dikali 15 menghasilkan 90.000. Nah, untuk laba bersih penghasilan produksi biaya awal 90.000 dikurangi 71.300, hasilnya adalah 18.700. Untuk beberapa bahan masih ada yang tersisa. Nah, dari bahan-bahan tersebut tuh yang dari modal awal tuh masih banyak, adalah beberapa untuk bahan-bahan yang tersisa untuk kita memulai modal kedua, melanjutkan modal kedua seperti itu. Nah, di sini visi dan misi usaha. Menjadikan pengusaha makanan olahan Oreo yang terkenal karena kualitas produknya dan mampu memasok jajanan olahan Oreo ini hingga ke berbagai daerah, khususnya daerah tertentu yang bisa kita jangkau dan daerah di Indonesia. Itu visi dan misi saya pribadi, menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat sekitar. Nah, kita bisa membuka lapangan kerja kecil-kecilan untuk orang-orang yang kita bisa membantu dengan menciptakan lapangan kerja tersebut. Meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengajarkan masyarakat bagaimana cara mengolah makanan berbahan dasar Oreo. Nah, untuk ini kita membahas bahan dasarnya Oreo. Nah, bisa kita membahas dengan mengolah makanan berbahan dasar lain-lainnya seperti itu. Nah, selanjutnya moto usaha kami adalah di sini nikmat, sehat, halalan, thayyiban. Nah, aspek permodalan dan biaya perincian keuangan dan modal. Nah, situasi persaingan. Nah, situasi persaingan untuk usaha olahan Oreo ini. Nah, situasi persaingan untuk usaha olahan Oreo ini, terutama di daerah tempat saya tinggal, masih belum banyak yang menekuninya seperti itu. Masih belum banyak yang menekuninya. Sehingga analisa persaingan usaha ini sangat masih kecil dan mudah untuk saya kembangkan seperti itu. Mungkin ada juga yang menekuni usaha yang sama seperti itu. Contohnya usaha-usaha yang memang terkait sama persis seperti itu yang saya kembangkan. Nah, sasaran usaha dari makanan olahan Oreo ini adalah para mahasiswa yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Teman-teman saya, anak-anak, maupun toko-toko yang menyediakan jajanan olahan. Nah, seperti itu. Nah, di sini promosi penjualan. Dalam usaha ini saya mempromosikan dengan cara menawarkan ke teman kuliah, teman-teman dekat rumah, wilayah rumah, anak-anak kecil, orang dewasa, seperti itu, saudara-saudara saya, khususnya mempromosikan ke sosial media seperti kan WA, Facebook, Instagram, dan sosial media lainnya seperti itu, ataupun BBM ketika kita memiliki BBM seperti itu. Nah, analisa SWOT. Nah, di sini ada penjelasan terkait analisa SWOT itu apa? Yang pertama, strong. Yang kedua, weakness. Yang ketiga, peluang. Yang keempat adalah threat. Nah, yang pertama adalah kekuatan, kelemahan, opportunity, dan ancaman. Itu
analisa SWOT-nya, karena kita harus memiliki kekuatan, kita pasti memiliki kelemahan, kita memiliki sebuah peluang, opportunity, dan tentunya kita memiliki ancaman di setiap bidang, di setiap usaha bisnis yang kita kembangkan seperti itu. Nah, pasar yang dibidik, lingkungan rumah. Nah, karena saya produksi di rumah, ya pasar yang pertama dibidik adalah lingkungan rumah, toko-toko, dan secara online seperti itu. Nah, strategi pemasaran memberikan potongan harga dalam upaya memperkenalkan produksi dengan harga kita 6.000, kita promosikan sedemikian rupa dengan sangat menarik, sangat memikat konsumen-konsumen kita seperti itu. Sehingga dengan begitu semua orang akan lebih tertarik membeli untuk menyicipinya, setidaknya seperti itu. Adapun strategi tersebut tentunya diharapkan bisa mengenalkan produk kita sendiri gitu. Juga bisa menghasilkan repeat order seperti itu. Resiko usaha, resiko dan hambatan situasi persaingan seperti itu. Nah, karena di bidang apa yang kita tekuni, nah, kurang lebihnya seperti itu. Karena ketika kita melakukan sebuah usaha, peluang bisnis, ataupun kita menekuni satu bidang bisnis dari kita kecil, dari nol seperti itu bakal banyak seperti kan godaan-godaan lainnya. Tentunya kita harus memiliki kekuatan, kita pasti memiliki kelemahan, kita pasti memiliki peluang, dan tentunya kita pasti memiliki ancaman di setiap bidang bisnis apapun itu. Nah, terlebih dari itu kita harus tetap kuat. Nah, kuat untuk terus bangkit, terus maju apapun rintangannya. Yang namanya usaha berbisnis itu sudah tidak aneh lagi untuk kita bersaing secara sehat. Ya, kita harus saing bersama-sama dengan diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, dengan orang-orang yang memang mendukung kita seperti itu. Dengan membantu hal-hal sekecil apapun itu menjadi semangat dan menjadi kekuatan kita sendiri untuk terus mengembangkan apa yang memang harus kita capai, setiap misi dan visi kita sendiri, moto kita sendiri, nama usaha kita sendiri, bisnis kita sendiri, itu yang terpenting. Bagaimanapun kedepannya kita harus bersaing secara sehat, apapun rintangannya. Pasti ada kendala dari bisnis lah, biaya dan sebagainya. Mungkin penjelasan tersebut bisa mewakili kalian yang sedang menonton video ini untuk bisa mengembangkan setiap usaha bisnis kalian dengan cara, dengan budget, dengan hal-hal sekecil apapun yang bisa menjadi sebuah peluang besar. Contohnya yang setelah sudah saya kembangkan selama ini dan sudah saya jelaskan di sebelumnya, dengan biaya seperti ini, budget segini, dengan usaha yang harus dikembangkan seperti apa, pasarnya apa aja, apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita tekuni, dan apa yang benar-benar harus kita jaga dalam komitmen berbisnis kita. Visi dan misi kita itu yang sangat penting. Bagaimana kita menjaga visi misi kita agar tetap kuat, kokoh, teguh, dengan kita harus memiliki keyakinan, kekuatan untuk berbisnis. Sekecil apapun bisnis kita kembangkan seperti itu. Oke, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Bila mana kalian ingin bertanya hal lain sebagainya, boleh komentar di kolom komentar ya. Bisa nanti saya cek, kita bisa saling berdiskusi hal-hal lainnya sebagainya. Oke, mohon maaf untuk kurang lebihnya dari video bentar seperti ini, karena untuk mereview sebuah peluang usaha bisnis seperti ini ya mungkin dikatakan mudah dan tidak mudah. Ini hanya sekedar memperkenalkan bisnis saya pribadi untuk saling menyalurkan bagaimana sih kita berbisnis, bagaimana sih kita mengembangkan usaha bisnis dari kecil dan yang mudah, tentunya dengan budget yang mudah, bahan yang mudah, dan hal-hal lainnya yang bisa kita kembangkan secara bersamaan ataupun sangat mudah untuk kita kembangkan seperti itu. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf bila ada kekurangan, salah kata dan sebagainya. Oke, boleh, jika kalian suka video ini boleh diklik suka dan boleh komentar di bawah untuk kalian memberikan pertanyaan ataupun kita diskusi sama-sama. Oke, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun.